Hai, di konten yang pertama ini saya mau sedikit kasih contoh untuk pengaplikasian trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada soal. Jadi, ada anak kecil yang ingin mengukur tinggi tiang listrik dengan menggunakan penggaris busur. Nah, saya bacain dulu soalnya ya. Diketahui seorang anak ingin mengukur tinggi tiang listrik dengan menggunakan penggaris busur. Diketahui jarak anak tersebut dengan tiang listrik adalah 50 meter. Tinggi mata anak itu adalah 150 cm. Maksudnya dari dia berdiri sampai matanya ya, itu 150 cm atau 1,5 meter. Dan sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, pertanyaannya, berapakah tinggi tiang listrik tersebut? Oke, di sini saya akan membuatkan gambar dulu ya, sketsanya. Mungkin kurang lebih seperti ini. Sini ada anak. Sini ada anak nih. Ini anggap aja anak kecil. Nah, dia berdiri sekitar 50 meter. Ya, diketahui 50 meter nih. Kita bikin dulu ya, garisnya. Kurang lebih kayak gini ya. Lalu di sini ada tiang listrik di atas ini nih. Ada tiang listrik sini. Di mana anak kecil itu ingin tahu berapa sih tinggi tiang listrik tersebut. Nah, di sini dia menggunakan penggaris busur. Jadi penggaris busur yang bentuknya ya seperti itu, penggaris busur itu dia mengukur sudutnya yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, kita lihat dari titik matanya ini ya, sampai ke ujung atas tiang listrik tersebut. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Terus di sini kita kasih garis yang segini. Nah, jadi sudut yang dibentuk dari busur yang dia ukur dari matanya itu adalah 30 derajat. Kita tulis dulu informasinya ya di sini. Oke. Diketahui. Nah, biar enak ini. Diketahui yang pertama tadi jarak dari anak ini berdiri sampai ke tiang listrik ini adalah 50 meter. Berarti kita kasih D. D itu adalah distance. D kecil ya. Distance-nya itu adalah 50 meter. Oke, sorry kalau tulisannya kurang bagus. Oke. Terus tinggi mata yang tadi saya bilang dari bawah kaki sampai ke mata itu adalah 150 cm ya kan, atau 1,5 meter. Kita jadiin meter aja ya. Tinggi mata berarti height I, tinggi mata itu 1,5 meter kan, 150 cm. Kita jadiin meter aja biar lebih gampang. Lalu sudut yang dibentuk atau alfa adalah 30 derajat. Oke. Kemudian ditanya berapa tinggi atau height. Ini kan tingginya nih, height ya. Dari sini ke sini nih sampai bawah nih. Oke, itu H. Height. Berapa tinggi dari tiang listrik tersebut ya? Height tiang listrik ya. Tiang listriknya berapa? Nah, kita jawab. Di sini kita dengan menggunakan persamaan dari trigonometri, di mana sin, cos, dan tangan itu mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Misal, sin adalah depan per miring. Artinya depan ini nih, depan yang ini dibagi miring ya kan. Ini sin. Nah,
Kalau cos artinya sin cos. Cos itu samping per miring. Artinya sin depan per miring, cos samping per miring. Artinya bawah ini nih samping per miring, ya kan? Cos. Tan depan per samping. Tan itu depan per samping, ya kan? Tan berarti ini per ini. Oke. Kalau pengen lebih gampangnya lagi, saya kasih ini dulu ya, skemanya ya, seperti ini. Nah, ini A, B, C, sudutnya di sini. Oke, kalau sin itu seperti yang kita ketahui, sin depan per samping. Depan per samping. Ini depan itu A ya. A per C. Kalau cos samping per miring. Samping per miring, ya kan? Samping itu artinya yang samping sana, B. B per C. Nah, kalau tan atau tangen ya, tangen itu depan per samping. Depan artinya ini, A-nya, sampingnya tuh B. Berarti A per B. Nah, di sini kita harus tahu tekniknya dengan menggunakan rumus apa? Sin, cos, atau tangen. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan apa ya? Sebuah kreativitas dalam menggunakan matematika itu harus tahu yang diketahui apa dan yang ditanya itu apa. Jadi kita bisa tahu rumus apa yang bakalan kita pakai gitu. Nah, ini kan kasus ini kan dia ingin mengetahui tinggi tiang, ya kan? Mengetahui tinggi tiang. Sedangkan yang diketahui adalah jarak dan juga sudut yang dibentuk. Di gambar ini kita kasih warna apa ya? Warna biru aja kali ya. Biru. Nah, ini kan sudutnya nih yang dibentuk nih. Yang itu warna biru tuh. Yang diketahui kan D sama alfanya ya. Ya kan? Kalau kita pakai rumus sin, artinya apa? Depan ini nih yang saya tulis A ya, A. Kan A. A per C. A-nya kan nggak diketahui berapa tingginya. Apalagi C ini, ini C, ini B. B itu ya distance-nya lah. Sama lah, B itu sama kayak D ya, seperti distance. Nah, ini nggak diketahui, ya kan? Ini juga nggak diketahui, jadi bingung, nggak bakal ketemu. Kalau kita pakai rumus cos yang ini, B per C. Oke, B-nya berapa nih? 50 ya. 50 per C. 50 per C. Artinya nanti kita bakal dapat C-nya itu berapa, ya kan? C-nya itu berapa? Lalu kita bisa hitung dengan menggunakan Pitagoras, ya kan? Jadi buat nyari A, nanti ntar ujung-ujungnya, ini kalau pakai rumus cos ya, pakai rumus cos. Nanti cos alfa, cos 30 ya. Cos 30 bakal ketemu tuh. 50 per C, ya kan? Berarti C sama dengan 50 per cos 30. Ini bisa ketemu. Tapi nanti ujung-ujungnya 2 kali kerja. Kenapa? Karena nanti kita bakalan mencari A-nya lagi dengan menggunakan Pitagoras, yaitu C kuadrat dikurangin B kuadrat ya. Sebetulnya bisa, cuman kurang efektif karena bakalan 2 kali kerja. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau coba selesaikan yang ini dulu, nggak jadi masalah. Kita pakai apa namanya, alat ini. Nah, sin 30 itu kan setengah. Kalau cos 30 itu berarti berapa ya? Cos 30
seperti yang ada di tabel ya. Cos 30 itu 0,86. Cos 30 0,86 atau akar 3 per 2 ya, setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3. Jadi C itu sama dengan 50 dibagi berapa tuh tadi? 0,86. Oke. Atau setengah akar 3. Nah, panjang kan, ribet. Belum lagi ntar dapat lagi hasilnya, cari lagi Pitagoras. Panjang caranya. Jadi nggak usah pakai cara yang ini. Bisa sih kita selesaikan, tapi bakalan panjang. 50 dibagi setengah akar 3 itu sama dengan C. Atau 50 per akar 3 per 2 ya, sama aja. Kita hapus aja ini. Akar 3. Kalau kita balik berarti 50 dikali 2 per akar 3 atau 100 per akar 3. Nah, ini dapat C. Kalau kita mau ini lagi mau dibikin bentuk yang berikutnya menjadi 100 per 3 akar 3. Ribet. Nah, nanti kita bakal cari Pitagoras ya dulu. 100 per 3 akar 3 atau 100 per akar 3 kuadrat. Katakanlah kita mau cari nih 100 per akar 3 kuadrat, ya kan? Dikurang ini kan buat nyari A ya, A. Ya kan? Ini kan akar. Ya pokoknya akar dari, terus dikurang akar dari segi yang ini nih 100 per 3 akar 100 per akar 3 terus dikuadratin sama B. B nya tadi 50 kuadrat. Bisa sih, cuman ribet. Ini 100 jadinya 10.000 per 3 dikurangin 50, 2.500. Ribet, panjang caranya. Tuh, ya kan? Kan 2015 itu kan kalau kita bikin jadi 10.000 per 4 ya kan? A kuadrat sama dengan 10.000 per 3 dikurangin 10.000 per 4. Panjang lagi. Ini kali silang. Jadi 40.000 dikurangin kali silang 30.000 per 3 kali 12. Berarti jadinya nanti 10.000 per 12 akar ya. Ini masih A kuadrat. Sorry, bukan A kuadrat, ting. A doang. Kan sorry, maaf ya. A doang. Nah, ini yang bener gini nih. A sama dengan akar. Nah, kayak gitu. Nah, 10.000 kan 100 ya. 100. 12 itu akar 12. Sama dengan 100 per 12 itu kan kalau kita kita bikin sederhana kan 4 kali 3 kan 12, berarti 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 ya. 100 per 2 akar 3 berarti 50 per akar 3, ya kan? Atau menjadi 50 per 3 akar 3. Nah, 50 per 3 akar 3 itu adalah A nya.
Sedangkan kita ingin mencari height atau H. Tingginya anak itu kan tinggi matanya 1,5 ya. Berarti tinggal tambahin aja. Jadi tinggi tiang listrik adalah 50/3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Ini jawabannya nih. Oke, ini kalau kita pakai rumus cos panjang caranya, agak ribet, PR ya, lebih PR. Nah, gimana kalau kita pakai rumus tangen? Kalau menurut saya pribadi ini lebih efektif, lebih mudah dan lebih cepat cara ngitungnya. Oke, kita coba ya. Ini perlu dihapus atau enggak ya? Nggak perlu deh. Kita ganti warnanya aja kalau gitu. Pakai warna, misalkan warna ini oranye. Nah, sekarang kita pakai rumus tangen. Kelihatan nggak? Tangen alfa sama dengan A per B. Tangen 30 sama dengan A-nya itu belum diketahui ya, A per 50 ya. Karena kita kan mau cari A. Jadi yang langsung dapet gitu. Jadi nggak perlu 2 kali kerja, nyari miring dulu, terus dikurangin samping, miring dikuadratin, kurangin samping, dikuadratin dapet A. Itu kelamaan, jadi kelamaan. Jadi begini aja. Tangen 30 sama dengan A per 50 ya kan. Berarti A tinggal kali silang aja ya, sama dengan tangen 30 per 50. Oke. Tangen 30. Kita lihat dulu Saya juga udah nggak terlalu hafal ya untuk tabel-tabelnya, tapi kalau mau pakai kalkulator juga boleh. Kan ujian matematika itu juga boleh pakai kalkulator kan, untuk mengetahui berapa sudut yang dibentuk. Kayak tangen 30 nih angkanya kan masih umum. Kalau misalkan tiba-tiba nanti di soal itu tangen 29, tangen 28, itu bakalan wajib pakai kalkulator. Tangen 30 itu sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. 1/3 akar 3 ya. Akar 3 dikali 50. Berarti A sama dengan ya kan 50/3 akar 3. Tuh, sama kan kayak gini kan? 50/3 akar 3 langsung dapet. Kalau ini harus nyari Pitagoras dulu, jadi ya bisa dibilang ya bisa dikerjain tapi panjang gitu. Jadi kayak ribet, kurang efektif kalau kita nyari miring dulu. Langsung aja kita tembak cari depan itu artinya A. Langsung kan dapat kan? A-nya itu langsung dapat 50/3 akar 3 tuh. Sama kayak gini kan? Sama kayak gini, tapi ini lebih efektif menggunakan tangen. Nah, ya udah dapat kayak gitu, berarti kita mau cari H tinggal tambahin aja tinggi matanya dia. Tinggi matanya kan 1,5 meter. Ya udah height atau tinggi tiang listrik itu bisa kasih pembatas gini aja deh, biar nggak pernah rancu. H sama dengan itu tadi 50/3 akar 3 ditambah tinggi matanya berapa? 1,5 meter. Nah, sama kan kayak gini kan? Sama kayak yang ini kan? Tuh. Jadi jawabannya tinggi tiang listrik adalah 50/3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Kalau mau dijadiin bilangan yang yang seperti biasanya ya tinggal ini aja, dibikin perkalian. Jadi akar 3-nya itu ya tinggal dibikin aja 50/3 dikali akar 3 gitu. Ujung-ujungnya sama aja nanti. Hasilnya tambah 1,5 meter.
Atau kalau misalkan mau lebih jelas lagi, langsung aja tangen 30, nggak usah pakai sepertiga akar 3. Langsung aja. Jadi tangen 30 itu berapa ya kan? Kalau di angka bilangan desimal itu jadi 0,577. Nah, jadi 0,577 dikali berapa tadi? Kali 50 ya kan. 0,577 dikali 50. Kalau mau angka gitu juga boleh, sama aja. Tergantung nanti di ujian itu pilihan-pilihan gandanya itu seperti apa. Atau esainya, sebetulnya esai juga udah bagus kayak gini juga cukup. Yang penting kan caranya, hasilnya kan sama aja. Kayak kita coba ya, 0,577 dikali berapa nih? 50. Dikali 50 sama dengan 28,85. Ya. Atau cara berikutnya yang bawah nih. Boleh, nggak jadi masalah. 0,577 0,577 dikali 50 kan sama dengan 28,85. Ini tinggi A nya ya. Terus kalau untuk tinggi tiang listrik tinggal tambahin 1,5 aja. 1,5 ditambah ini 5, ini 3, simpan 1 kan, ini 0, ini 3. Nah 30,35 meter. Jadi tinggi tiang listrik itu adalah 30,35 meter. Seperti itu teman-teman caranya. Oke, semoga penjelasan ini berguna ya buat kita semua. Karena hidup ini nggak akan pernah lepas dari yang namanya matematik. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini semua itu nggak akan lepas dari namanya perhitungan. Ini baru contoh kecilnya aja, belum contoh-contoh besar lagi seperti bagaimana cara mengelola finansial di kehidupan sehari-hari, terus bagaimana cara kita mempergunakan sebuah tempat supaya mengefisiensi ruangan. Jadi barang-barang yang masuk itu bisa banyak dan nggak overload gitu. Seperti itu. Banyak lah contohnya dan lain sebagainya. Mungkin next video kita akan bahas soal-soal yang lain lagi. Mungkin penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari juga bisa, atau soal-soal yang lain. Itu aja ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.